Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Aulia Marwantika. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ustadzah Shirley. Sesuai aturan pemerintah, selama 1 semester ke depan, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, dan saya bertugas mengajar IPS. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan ruang dan interaksi antar ruang? Mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang dapat berupa laut, sungai, pegunungan, telaga atau danau, sekolah, pasar, maupun rumah kalian masing-masing. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik secara kontak langsung ataupun tidak. Interaksi dapat berupa interaksi antar guru dengan siswa, interaksi dengan teman sebaya, interaksi antar orang tua dan anak, interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar, dan interaksi secara tidak langsung melalui telepon. Apakah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar ruang-ruang yang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Misalkan, wilayah Kabupaten Magetan penghasil sayur mayur, sedangkan wilayah Kabupaten Pacitan penghasil ikan laut. Bagaimana caranya agar masyarakat di Kabupaten Magetan dapat mengkonsumsi ikan laut, dan bagaimana caranya agar masyarakat di Kabupaten Pacitan dapat mengkonsumsi sayur mayur? Salah satu caranya yaitu dengan melakukan interaksi antar ruang, yaitu saling transfer sumber daya alam yang dimiliki, sehingga masyarakat di Kabupaten Magetan dapat merasakan ikan laut, begitu pula di wilayah Kabupaten Pacitan dapat merasakan sayur mayur. Apa saja syarat terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi ketika terdapat beberapa wilayah yang menghasilkan komoditas yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan ketersediaan dan perbedaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Misalkan, wilayah Kabupaten Magetan surplus sayur kubis. Surplus di sini diartikan kelebihan ya. Wilayah Kabupaten Nganjuk surplus bawang merah. Bagaimana agar kedua wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing? Salah satu caranya yaitu dengan melakukan transfer sumber daya alam, yaitu dengan cara daerah Kabupaten Magetan mentransfer sayur kubis ke Nganjuk, begitu pula sebaliknya. Dan pada akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu kesempatan antara.
Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ketika seseorang hendak melakukan pembelian suatu produk, ia akan memperhitungkan faktor jarak yang harus ditempuh serta biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalkan, daerah Kabupaten Magetan surplus sayur mayur tetapi minus ikan laut. Daerah Kabupaten Tulungagung surplus ikan laut tetapi minus sayur mayur. Daerah Kabupaten Pacitan surplus ikan laut tetapi minus sayur mayur. Terdapat dua daerah yang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Pacitan. Keduanya surplus ikan laut tetapi minus sayur mayur. Otomatis kedua wilayah tersebut harus melakukan interaksi dengan wilayah lainnya. Salah satunya yaitu dengan wilayah Kabupaten Magetan. Karena memperhitungkan jarak dan juga biaya, akhirnya Kabupaten Magetan melakukan interaksi dengan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut didasari karena murahnya biaya transportasi dan juga jarak yang relatif lebih dekat. Yang ketiga, yaitu kemudahan transfer. Kegiatan pengangkutan membutuhkan biaya, baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada beberapa hal sebagai berikut: jarak mutlak dan relatif antar wilayah, biaya angkut atau transportasi, dan kemudahan prasarana antar wilayah. Sekian materi hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa tulis tentang inti pembelajaran hari ini di buku tulis kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.